Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Kamil Husain, mahasiswa Teknik Komputer kelas A, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu struktur data dengan materi teknik sorting pada praktikum 5.2. Di sini saya langsung masuk pada baris ketujuh, yaitu fungsi insertion sort, di mana parameternya yaitu ARR dan length. Keduanya itu bertipe integer. Kemudian pada baris ke-8 mempunyai fungsi print array dan dengan parameter array dan size. Keduanya itu bertipe integer. Kemudian saya masuk pada in main, fungsi utama, yaitu pada baris ke-13-nya terdapat array, di mana array ini bertipe integer, kemudian panjang elemennya yaitu 6, yang isinya 5, 1, 6, 2, 4, 3. Kemudian pada baris ke-15 terdapat pemanggilan fungsi insertion sort array, kemudian 6-nya ini ditulis manual. Kemudian pada 19 terdapat fungsi insertion sort yang parameternya ARR dan length. Lengthnya nanti ini diisi dengan panjang elemen yaitu 6. Kemudian pada baris ke-21 terdapat pendeklarasian variabel yaitu I, J, dan K. Pada baris ke-23 terdapat perulangan for, di mana for ini inisiatornya yaitu I sama dengan 1. Kondisinya di sini ada seleksi kondisi, di mana for ini akan mengulang apabila kondisinya ini terpenuhi, yaitu jika I lebih kecil dari length. Kita akan tes. Maka dari itu I sama dengan 1, kemudian I apakah lebih kecil dari length. Di sini I-nya kita kasih masuk elemen yaitu 6. Kemudian apakah 1 lebih kecil daripada 6, yaitu betul. Kita lanjut pada baris ke-26. K sama dengan ARRI. I-nya ini 1. I-nya ini 1. Kemudian J-nya sama dengan I dikurang 1. Kemudian 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi di sini J-nya sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada fungsi while, di mana fungsi while ini untuk menunjukkan elemen dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita masuk apakah J lebih besar sama dengan 0. Jawabannya itu betul, karena J sekarang sama dengan 0. Kemudian di sini ada ARR J. J-nya itu sekarang 0. 0 berarti pada indeks 0 itu nilainya 5. Kemudian K-nya itu indeks 1 berarti nilainya 1. Nah, jika 5 lebih kecil dari 1, jawabannya pasti false. Karena false, while ini tidak dapat dieksekusi. Selanjutnya kita lanjut pada baris ke-34 ARR J tambah 1. J-nya itu 0. 0 tambah 1 itu 1, kemudian K-nya itu 1. Nah, maka tidak ada perubahan
karena 5 ini tidak lebih kecil dari 1. Begitupun selanjutnya, karena ini sudah selesai, maka increment ini akan ditambahkan menjadi 1. Jadi 1 tambah 1 itu adalah 2. Sekarang jadi 2. Sekarang itu akan dilakukan perulangan kembali sampai array ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jika telah mencapai increment ini sampai 6, maka ini akan bernilai false. Jika telah bernilai false, for ini tidak akan dieksekusi. Perulangan ini tidak dapat dieksekusi kembali. Kita akan masuk pada baris ke-37, yaitu cout. Cout ini akan menampilkan kalimat array yang telah diurutkan kepada layar. Kemudian pada baris ke-39 terdapat fungsi print array yang berparameter ARR dan length. Di sini terdapat pemanggilan print array. Kemudian kita masuk pada baris ke-42, terdapat fungsi print array di mana parameternya array dan size. Array ini akan diisi array dan size-nya akan diisi length. Maka dari itu pada baris ke-44 ini ada int j dengan parameter integer, dan pada baris 45 terdapat fungsi perulangan for di mana j sama dengan 0, j lebih kecil daripada size, di mana j-nya itu kita isi dulu sama dengan 0 dan size-nya itu 6. Apakah 0 lebih kecil dari 6? Jawabannya ya, betul. Maka dari itu cout ini akan dieksekusi, akan menampilkan spasi, kemudian array-nya itu yang telah diurutkan pada indeks ke-0, yaitu 6. Sampai j-nya ini berjumlah 6. Jika sudah berjumlah 6, maka ini akan ditampilkan pada layar. Cout ini untuk menambah baris baru. Kemudian kita akan lanjutkan ke outputnya. Saya akan coba run. Outputnya seperti ini. Inilah adalah array yang telah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.